Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan kami Majelis Dzikir Thariqat Nasabandia Kholidiyah Nusantara. Kali ini kita bertempat di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai mengenai temanya apa ini kira-kira yang cocok malam ini? Ada usulan? Mungkin ini kali Pak Yaye ya. Silakan. Kan sifat Allah 20 itu Ya. kan yang pertama wujud, Pak. Oke. Nah, itu loh yang Jadi kita sepakat ya, kita ambil temanya wujud Tuhan ya. wujud Tuhan itu, Pak. Oke, mungkin saya kasih pengantar sedikit dulu. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan sama Pak Bakti, kita sama-sama tahu bahwa di antara sifat 20 dari Tuhan itu yang pertama adalah wujud. Jadi Allah wujud, kita mbako dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kita akan urai lebih banyak mengenai apa yang dimaksud dengan wujud. Iya. Jadi sepintas kalau kita lihat dari kosakatanya wujud, berarti bisa dibilang ada bentuknya, ada wujud yang nyata yang Ada bisa wujudnya kita yang identifikasi ya. Berhubungan dengan panca indera gitu, Pak. Oke, ya. Wujud itu bukan Tuhan loh ya. Oh ya, setuju Pak. Ya. Betul. Wujud itu bukan Tuhan. Betul, Pak. Jadi salah persepsi. yang kita bahaskan temanya tadi sesuai dengan temanya wujud Tuhan. Kemudian yang disampaikan Pak Bakti tadi sifat wujudnya yang pertama, sifat Tuhan yang pertama adalah wujud. Jadi saya kira kita harus garis bawahi bahwa yang menjadi sifat utamanya pertama adalah wujud. Jadi ini agak susah memang mendeskripsikan. Kita ambil contoh barangkali sebagaimana kita lihat matahari dari bumi ya. Artinya kan mataharinya tetap ada, tapi yang sampai ke bumi saya kira bukan mataharinya. Jadi sinarnya yang kita lihat, yang bisa kita sama-sama kita rasakan. Jadi saya kira kalau mataharinya yang turun ke bumi, waduh kita nggak tahu jadi apa. Angus, Pak. Oke, itu saya kira beberapa ada beberapa contoh lain, mungkin barangkali ada yang bisa kasih contoh atau masukan. Artinya secara sifat bahwa itu dinyatakan bahwa yang pertama adalah wujud. Saya kira ya dia harus nyata, ada bentuk yang bisa kita lihat, bisa kita pahami, bisa kita mengerti sebagai suatu bentuk yang bisa kita identifikasi dengan panca indera kita. Betul. Kalau nggak salah dalam surat apa itu, ada yang hafal kalau nggak? Al-Hadid ya, ayat berapa itu Pak Wagiman? Ayat 3. Ya, itu Allah batin, Tuhan. Tuhan awal, Tuhan batin gitu. Oh, Tuhan awal dan akhir, zahir dan batin ya. Iya, berarti yang dimaksud dengan wujud itu ya yang wujud itu Yang zahir ya. Oke. Berarti maaf Pak Yasir, berarti bisa dipakai untuk kiblat juga, arah kiblat gitu. Ya, nah, nanti kita urai sama-sama Pak Bakti. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan dalilnya oleh Pak Wagiman, saya kira bunyi kalimatnya adalah dia awal dan akhir, zahir dan batin. Betul. Nah, ini kan sebenarnya masing-masing kalimat atau masing-masing kata punya makna yang kontradiktif. Betul. Bagaimana kita memahami itu? Nah, saya kira Pak Wagiman bisa menjelaskan itu. Silakan Pak Wagiman. Iya, Allah batin, Allah zahir. Nah, ini kalau dalam perspektif agama Qadim itu tentunya mengarah kepada yang batin. Tetapi kalau dalam persaksian syahadat ya, itu harus yang wujud dong, yang zahir. Zahir ya. Tetapi yang zahir itu bukan Tuhan, hanya perwujudannya saja. Oke. Kalau bisa diibaratkan air menempati gelas kan gitu botol ya. dan airnya gitu ya. Botol dan airnya. Jadi yang zahir itu botolnya, yang batin itu airnya kan gitu ya. Walaupun bentuknya hampir sama ya Pak. Ya, Dua unsur yang berbeda, Pak. iya. Jadi
dua entitas yang berbeda gitu. Antara batin dan zahir itu ya kita kalau memang tidak bisa memahami dari perspektif kodim dan baharu itu akan menjadi polemik gitu. Oke, berarti masing-masing punya dimensinya ya. Betul. Kausalitasnya beda-beda Ya. antara batin dan zahir kan gitu. Oke. Ya. Silakan Pak Rudi. Mohon maaf cuma nambahin ya, lanjutin Pak Giman. Jadi awalnya kan Allah berfirman begini, aku ingin dikenal sama ciptaanku, maka aku harus bertajali melalui cahayanya. Siapa yang dia pilih? Contohnya yang dipilih Nabi Muhammad. Maka di situ ada Nabi Muhammad Zahir sama Muhammad Rasulullah yang cahayanya itu. Jadi Nabi mewakili zahir jasmaninya, Iya. Rasulnya sebenarnya rohaninya. Tadi yang mewakili yang batin Iya, tadi ya Pak. betul. Makanya keluarlah kalimat syahadat. Nah, syahadat untuk Rasul. mengenal ya dengan melalui surat itu tuh syahadat itu. Selama ini kan umat mengucap aja Iya. bahwa itu kalimatnya bersaksi. Kalau Jadi bersaksi harus ada yang disaksikan. iya, makanya kan di situ ada sifat wujud kayak ini lagi tuh apa namanya? Masih berkaitan ya Berkaitan antara sifat dengan betul. kesaksian dalam syahadat Iya. ya. Oke. Gitu. Harus lebih dalam lagi situ. Itu aja Pak, saya Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi saya kira tadi cukup jadi perhatian kita bersama bahwa terkait dengan sifat wujud Tuhan, artinya masing-masing ada dimensi yang berbeda. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Wagiman, yang zahir itu adalah dimensi baharunya, dimensi dunianya, yang batin itu adalah ranah yang Tuhan secara sebagai maharuhnya atau entitas rohaninya yang kodim ya Pak ya. Oke. Nah saya kira ini menarik sekali, ada kaitan memang tadi yang disampaikan Pak Rudi, kenapa syahadat itu harus bersaksi. Saya kira kita semua hampir tahu bahwa setiap ada yang masuk ke dalam agama Islam akan mengikuti rukun Islam. Iya. Jadi ini kan rukun yang pertama adalah syahadat. Jadi secara umum yang kita banyak tahu memang biasanya seseorang akan dituntun oleh tokoh agamanya atau pemuka agamanya atau ulamanya untuk membacakan syahadat. Iya. Jadi kalau merujuk kepada keterangan Pak Rudi tadi, sebenarnya nggak hanya cukup mengucapkan saja Pak ya. Iya. Jadi harus ada yang disaksikan. Harus sering disaksikan gitu. Maka ada kalimat lagi carilah wasilah gitu yang bahasanya guru rohani lah. Oke. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti kalimat syahadat yang menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku atau saya bersaksi tidak ada Rasul utusan selain Nabi Muhammad, itu merujuk pada zahirnya yang Tuhan apa yang Rasul sebenarnya Pak Rudi, kalau mau kita kupas lebih jauh. Zahirnya yang rohaninya. Yang ya artinya kan secara rohani kan memang itu yang mewakili batin. Tadi artinya yang mewakili zahir berarti yang dimaksud dengan zahir batin zahirnya yang mewakili unsur zahirnya adalah Rasulullah pada zaman itu ya, pada zaman kita dulu. Betul. Contohnya Nabi Muhammad itu. Zaman Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullahnya ya Pak ya. Betul, itu zahirnya. Nah, Tapi kalau umat sekarang bagaimana? Kan dia sudah berpulang hampir 1.500 tahun lalu. nah itu dia berkiblat sama yang zaman dulu, nggak kenal juga, bukan sejaman sama kita. Sedangkan di situ kan ada surat juga, carilah wasilah yang sejaman sama kamu. Gitu. Bukan zaman yang dahulu ya, kita nggak kenal nggak. Sekarang kita cari yang. Tapi apakah masih relevan kira-kira kalau di zaman ini kita menyebut dengan istilah Rasul atau memang ada referensi lain dari kitab tidak suci? sih. Ya. Makanya di situ pewaris Nabi yang namanya ulama warasatul anbiya disebutnya sekarang nih. Kalau nanti kita sebut Rasul
kita udah orang gila. Gitu. Beda zaman jauh ya. Iya, beda zaman jauh. Berartinya ulama warasatul anbiya itu secara nggak langsung dia yang mewakili nabi Pewaris, iya, pewaris dan cahaya secara sanad keilmuan tersambung begitu ya. sama gitu, satu garis lah, satu. Oke. Saya kira menarik ini apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, kaitannya dengan syahadat, kaitannya dengan wujud Tuhan yang sedang kita bahas sebagaimana tema malam ini. Artinya memang Tuhan yang kita maksud ternyata ada dimensinya. Jadi selama ini kalau kita berasumsi bahwa Tuhan itu yang di atas sana, yang laisa kamislihi syai'un, ternyata dia harus mewujud ke dalam zahir manusia utusannya atau rasul utusannya, sehingga dia sebagai penyambung di antara umatnya. Jadi kalau begitu apakah berbeda antara Rasul Musa dengan Rasul Isa? Artinya secara fungsi sama ya. Tapi nabinya umatnya berbeda. Akhirnya baharu lah. Oke. Jadi gini, boleh saya tambahin dikit ya. Silakan Pak. Apa namanya, kata sahabat Nabi itu kan, saya tidak akan menyembah Allah yang di sana kalau nggak ketemu Allah yang ada di dunia. Makanya harus tahu yang di dunia. Ya kalau nggak tahu sih bagaimana kita mau ibadah coba. Gitu, angan-angan. Makanya setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat atau berlindung, yang meneruskan itu para warasatul anbiya. Kalau kerennya bahasa sekarang ini mah mursyid lah ya. Gitu. Jadi harus kenal dulu Allah yang di dunia. Kok kita menghayal ke sana-sana, itu beda dimensi, Bro. Susah. Enggak malah nyambung. Gitu. Maka Allah memberi kemudahan. Gitu loh. Iya ya, wasilah itu Wasilah tadi. Suratnya apa Pak gimana? Wasilah itu Al-Kahfi 17. An-Nur. An-Nur. An-Nur 35. Carilah wasilah. Wabtahu ilail wasilah wajah itu bisa. Jadi untuk bisa dikatakan agama ya. Kalau agama syariat persepsi apa syariat ya, ya nggak perlu wasilah. Tapi kalau untuk kodim ya harus pakai wasilah kan gitu. Nah, untuk sementara orang-orang kiblatnya kepada yang apa tuh namanya, yang baru. Jadi sebenarnya salah kaprah. Iya. Harusnya mencari agama yang kodim. Nah, Itu agama akhirat, agama rohani gitu maksudnya gitu. iya. Sementara sekarang ini itu banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham. Agama itu ada kodimnya, gitu, ada agama samawi gitu kan. Dan ternyata yang dibawa oleh seluruh rasul atau nabi-nabi terdahulu itu kan sebetulnya agama samawi, bukan agama ardi ya. Jadi nah, dari sisi Allah lah. Nah, Artinya mungkin syariatnya berbeda, tapi secara keyakinan atau akidah tauhidnya sama mungkin. sama. Tetapi dalam agama samawi itu bedanya dengan agama ardi itu ada metodologi dan sistem yang waris. Gitu. Kalau agama baharu kan hanya ritual ya, ritual saja. Tetapi kalau agama samawi atau agama kodim itu sifatnya kan baku, mutlak dan kekal. Berarti kan dari dahulu sampai sekarang, Nabi Adam sampai sekarang kan Ya itu itu aja kan, nggak berubah. Tapi kenapa di baharunya kok banyak? Iya, perspektifnya banyak gitu kalau di agama baru kan. Ya. Artinya hampir semua syariat agama kalau kita lihat secara ritual syariatnya semua berbeda-beda. Iya. Tapi di balik itu semua ternyata ada satu ketersambungan yang sama ya. Iya, tali benang merah yang sama gitu. Nah, itu yang dimaksud unsur kodimnya. Betul. Artinya secara rohaninya para umat beragama yang berbeda-beda dengan berbagai macam syariat yang ada bisa tersambung atau bisa disatukan dengan hubungan rohani yang tersambung dengan para rasul utusannya masing-masing ya Pak ya. Betul. Oke. Secara fungsi itu kan rasul dari dulu ya sama. Ya, ini saya kira menarik karena dengan begitu kalau kita sudah bisa kenali wujudnya, artinya memang disebut wujud seolah-olah dia mewakili Tuhan.
Dan memang makanya para rasul itu kan disebut rasul utusan juga. Tapi sebenarnya wujudnya itu dia bukan Tuhan, Pak ya. Bukan. Nah, ini agak agak perlu oh gitu. Bagaimana penjelasannya Pak Yai? Mohon Gus? maaf ya kalau Silakan. wujudnya manusia terus kita nyembahnya manusia ya keliru Pol. Jangan begitu, jangan ditelan mentah-mentah. Yang wujud di dunia itu tuh pembawa wasilah. Di balik itu yang dimaksud itu Unsur Tuhannya. Iya, Jadi unsur artinya Tuhannya. artinya secara rohaninya Secara gitu ya. rohaninya. Oke, saya hampir menangkap poinnya Pak Yai, bahwa yang dimaksud dengan sifat wujud itu artinya karena dia mewakili sifatnya. Jadi bukan berarti kalau memang kita sudah ketemu wujudnya, bukan berarti itu Tuhannya kan? Artinya tetap secara jasmaninya dia tetap manusia biasa kan? Tapi karena dia tadi yang istilahnya Pak Rudi sebagai ulama pewaris Nabi, artinya secara rohani dia punya ketersambungan dengan para dengan Rasul yang terdahulu gitu ya. Bang Egi ada tanggapan? Ya apa dah ya, mengenai tentang wujud nih ya, wujud itu kan bahasa Arab sebenarnya. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu ialah ada ataupun berada. Ini saya coba mengkiaskan ya, bahwa wujud itu misalnya satu contoh begini, kita mencari sesuatu ataupun contoh sapu lah ya, sapu itu ada di balik pintu. Pasti misalnya Pak Yai ada sapu nggak? Ada, itu di balik pintu. Apakah pintu itu sapu? Bukan. Kan. Tapi sapu ada di balik pintu. Nah begitu juga dengan yang diartikan wujud ya, banyak orang bilang wujud apapun sifatnya. Nah jadi beradanya istilahnya tajalinya itulah yang disebut wujudnya, berada di balik. Ya. Betul. Tadi ada yang mencontohkan antara matahari dengan sinarnya, kemudian betul. ada yang mencontohkan Botol dan airnya. ya sebotol air. Artinya air dan botolnya kalau kita lihat secara wujudnya memang berbeda. Tapi kalau kita lihat wujud airnya, berbeda. artinya kan hampir menyerupai bentuk botolnya ya. Betul. Tapi air ya air, botol ya botol. Beda. Atau mungkin ini Bang Egi, antara manusia dengan ruhnya. Betul. Nah, kalau boleh nggak kalau kita sebut bahwa wujudnya Bang Egi, wujud rohnya Bang Egi di dunia ini adalah jasmaninya Bang Egi? Betul, bisa. Ya seperti Boleh itu. ya. Tapi jasmaninya Bang Egi bukan ruhnya Bang Egi kan? Betul. Saya kira hampir kita bisa kerucutkan ini yang dimaksud dengan sifat wujud ternyata persifatannya dia mewakili sifat wujudnya. Tapi dia bukan Tuhan itu sendiri. Bukan. Nah, tadi disampaikan Pak Wagiman juga bahwa sebenarnya pemahaman mengenai Tuhan zahir dan batin, awal dan akhir ternyata dimensional ternyata Bang Egi. Jadi artinya itu sebenarnya dua dimensi yang berbeda, makanya saling kontradiktif. Jadi hampir kita bisa rumuskan yang dimaksud dengan wujud Tuhan di dunia ini adalah para rasul terdahulu utusannya yang mewakili utusannya. Nah, karena kita tidak hidup di zaman Rasul, anggaplah kita semua umat Nabi Muhammad. Kita kan sekarang ini hampir berjarak 1.500 tahun lalu. Nah, bagaimana caranya kita bisa terhubung kira-kira? Apakah bisa secara zahir? Kalau memang jaraknya sedemikian jauh, tadi disampaikan oleh Pak Rudi, ya kita nggak mungkin. Kita hanya bisa berhampir dengan para ulama warasatul anbiya. Jadi ulama yang mewarisi sanad keilmuan nabinya itu. Oke. Ada lagi Pak Yai yang mau menambahkan? Bawa gimana? Iya udah. Oke. Ya dari obrolan kita ini sebenarnya kan yang menjadi permasalahan utama itu adalah bagaimana kita bisa terhubung dengan Sang Maha Ruh kalau tidak melalui utusannya kan gitu ya. Nah, utusan itu kan ada yang membawa. Nah,
carilah pembawanya itu gitu. Kalau zaman sekarang yang pembawa cari channelnya gitu. Oke. Nah, sekarang kan channelnya itu udah nggak ada yang mau nyari gitu loh. Yang jadi masalahnya itu. Kalau boleh saya compare atau saya lihat dengan pemahaman umat sekarang yang mayoritas mungkin, apakah mereka berkiblat itu kepada Nabi Muhammad yang 1500 tahun lalu? Apakah mereka sekarang ini terus mencari atau sudah bertemu dengan ulama warasatul anbiya tadi, kira-kira seperti apa? Karena kan tadi itu syarat mutlak. Jadi bagaimana bisa kita ada interaksi dengan Rasul yang sudah meninggal tahun 1500 tahun lalu kalau kita nggak ketemu ulama pewarisnya? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kita harus ketemu utusan yang di zaman sekarang. Nah itu Tapi juga ini- keterangan kitabnya ada loh. Ada ya. Iya. Itu surat At-Taubah ayat 128 kan At-Taubah. ada di Rasul di zaman kita. Oh iya, Di ya. Saya zamannya kira banyak sendiri itu gitu ya. iya, yang Jakum itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa Rasul itu baru? Ya enggak kan? Cuman pembawanya setiap ruang dan waktu itu beda. Karena Zamannya Artinya dengan misi kerohanian yang sama ya. iya, Jadi fungsi- ini yang terus berlanjut ya. iya, Jadi nggak mungkin putus ya. Kalau secara fungsi sampai sekarang masih ada, cuman secara baharunya itu kan sifat baharu kan tergantikan, ya, terbarukan, menyesuaikan kondisi menyesuaikan zaman. ruang dan waktu. jadi akan rusak. Akan rusak yang baru itu. Ya, pasti ya. Nah, kita harus menemukan yang kodim itu, yang mutlak, baku dan kekal itu, Yang abadi lah ya. abadi. Nah, itu Pak, saya kira itu ya. Garis poinnya itu. Jadi siapapun ya manusia yang tidak bisa menemui channelnya itu tidak akan tersambung dengan Tuhannya yang Maha Esa. Maha Esa ya. Itu tidak akan mungkin. Oke, kaitannya dengan tema tadi Pak mengenai wujud Tuhan. Berarti artinya yang kita bisa jangkau, tadi Pak Wakiman menjelaskan itu maknanya memang dimensional. Ada zahir batin, ada awal dan akhir. Artinya karena kita sekarang di dunia, kita hanya bisa berinteraksi dengan yang zahirnya tadi yang diwakili oleh ulama pewaris ya. Nah, betul. Karena yang di atas itu sebenarnya kalau nggak salah di referensi lain dijelaskan dia nggak bisa dikenali, yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un itu kan. Nah, iya. Tidak tergambar. Jadi gitu ya. nggak mungkin ya kita Tidak bisa langsung ke sana ya. Tidak mungkin. Gitu. Oke, saya kira cukup jelas. Jadi apa yang disampaikan tadi dari beberapa teman-teman artinya kalau memang kita beragama harus melalui wasilah. Artinya di situ jalan penghubungnya. Ada interaksi antara kita sebagai umat beragama dengan para rasul utusannya selaku pembawa wasilah. Jadi kalau yang beragama tapi nggak ketemu pembawa wasilah, kira-kira gimana Pak ya itu? Iya. Ngayal. Ngayal doang. Jadi nggak ada ketersambungan ya Nggak gitu ya. ada. Coba ngomong yuk kodok gayu lintang gitu. Maksudnya apa itu Pak? Oh, nggak mungkin sampai lah dia ngapain. Gayu lintang. Iya, susah. Sama kayak kita mau ngelempar bulan gitu Pak ya. Kita mau nembak bulan pakai ketapel emang bisa. Oke. Secara rukun syarat nggak mungkin. Tapi secara konsep mereka itu terus ini loh. Terus menyerukan bahwa agama mereka itu produk dari Tuhan yang dibawa oleh Rasul. Tapi kalau kita kaji lebih jauh ternyata cara berinteraksi mereka juga nggak ada yang ini ya. Kalau nggak melalui wasilah bisa nggak itu kira-kira? Bisa. Umat ini harusnya harus memahami bahwa awal agama mengenal Tuhan dulu. Makanya dia harus wajib mencari wasilah, wajib tuh hukumnya. Tanpa wasilah nggak akan nyambung. Apapun dia mau berdoanya kayak sholatnya kayak
Iya, Nggak akan nyambung udah. Berarti kalau saya tangkap lebih lanjut, artinya wasilah ini yang menyambungkan kerohanian kita ya. Iya, peran untuk menghubungin ke yang Maha Kuasa ya, perannya wasilah itu. Tapi harus wajib cari beliau gitu kan. Ada kisi-kisinya nggak Pak Rudi kira-kira supaya kita bisa ketemu dengan pembawa wasilah? Kira-kira seperti apa tuh? Itu ini kan bahasa kan dipilih dan dikehendaki itu susah juga tuh Pak tuh. itu. Tapi kita harus nyari ya, harus Itu tetap harus usaha ya. nyari, tetap usaha. Pengen tahu ya, cari tahu yang ceritain ini. Nah, Iya, gampang ya. Kamu sederhana. Tapi nanti dikira cerita-cerita juga Pak Yai. Oh, Beda ya bukan cerita-cerita sama yang apa? di luar itu. Apa ya, cerita-cerita yang Omong nggak kosong. jelas, omong kosong. Kecap kacerito, tahu kecap sambar merico, tapi orang ngerti pedes doang. Itu jadi mohon maaf ya. Jadi kalau memang beragama betul ya harus mengenal wasilah. wasilah. Tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa. Saya pernah, ya ini pengalaman saya, pernah dulu waktu kecil pernah ada yang ngomong gini, kalau kamu minta sama Allah langsung nggak bakal bisa. Cuman maksudnya jelasin dong, nggak bisa. Jadi memang dia nggak paham tentang, Nggak ketemu jalurnya ya. ketemu jalur. Nah, saya mau nanya Pak Yai, kalau nggak salah di Jawa Timur atau di Pulau Jawa banyak tuh yang inginnya bertawasul kepada Allah dengan cara sholawat, dengan cara berdoa, menyebut yang kita anggap ulama zaman dulu, yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani, baru kemudian ini. Itu kira-kira bagus nggak ada salahnya, bagus udah. Cuman kalau kita sudah tahu tentang ma'rifatullah atau hakikatnya itu nggak nyambung, karena nggak ada ketersambungan. Agama apa sih artinya? Kan ketersambungan dengan Tuhan toh. Iya, Itu kalau nggak ada ketersambungan dengan Tuhan, no way, kata Mr. John Alec Budianto ya. siapa itu Pak Yai? Orang sono. Itu Oke, jadi oke. umat untuk berhubungan dengan yang Maha Kuasa yang lain sama kami selih itu nggak mungkin possible. Nah kayaknya itu beragama sekarang seolah-olah yang di luar itu yakin sekali bisa langsung terhubung dengan Tuhannya. merasa beriman, merasa Padahal Tuhan sendiri pakai mekanisme Rasul ya, itu untuk supaya dia dikenali oleh umatnya. Allah aja pengen mengenal umatnya melalui Rasul. Masa kita mau langsung ya? Umat kita yang nggak bisa apa-apa tuh. Yang inna woha ya. Oh ya. Itu Kalimat kalimatnya Nabi. tuh. Ya, jadi sesungguhnya Allah dan malaikat saja menyeru berselawat kepada Nabi ya. Nabi, betul. Masa ini kita yang di dunia Langsung- mau langsung loncat ke Tuhan Nggak gitu ya. bisa Itu mohon maaf ya, itu tidak mungkin. Hayalan doang. Iya. Perlu bukti. Perlu bukti di kitab. Saya nggak kalau saya bilang Islam terlalu ini ya, tapi kitab kita loh yang saya ada itu ada di kitab Al-Qur'an. Kalau bahasa kita kan seolah-olah Islam ya. Itu ayat 51 suratnya Asy-Syura. Itu jelas bahwa Tuhan itu tidak berkalam langsung dengan manusia Iya. karena beda dimensi. Dimensinya yang sedemikian jauh. Itu udah jelas banget, nggak mungkin. Oke. Rukun syaratnya nggak ada gitu. Jadi Kausalitas nanti yang menyambungkan kerohanian kita sebenarnya melalui ya, melalui guru Rasul. rohani kita itu yang melalui Rasul dan ulama pewarisnya ya. Ya betul. Jadi artinya zahir ketemu zahir kita sebagai umat ketemu zahir guru atau ulama warasul anbiya. Minkum, Nah, nanti gitu. dari situ yang punya hubungan, yang punya akses lah ya Nah, kepada Tuhan itu kan ya memang dia gitu. iya. Pintunya di situ ya. Kan itu kalau saya ini lagi kalau
belum bisa bersama dengan Tuhan atau dengan Allah, Carilah orang yang bersamalah orang yang telah beserta Allah, kan gitu. Artinya ya di situ sederhana, itu berarti ada ketersambungan antara zahir dan zahir kan? kenapa kita dari dulu Nah, iya. Saya agak ini loh mengenai tadi mengenai wujud yang harus disaksikan dalam syahadat. Itu berarti sangat penting sekali ya, sangat krusial. Dan rata-rata kebanyakan orang di luar hanya ngucap-ngucap aja tuh, Pak. Ngucap lah, anak saya mau mandi saya ngucapin tanya, doang, nggak mandi-mandi gimana itu? Saya bertanya sama ahli kitab. Sorry Tat, gue bilang harus jujur. Gue bilang tuh syahadatnya yuk ngucap doang apa ya? Ada yang disaksikan. Saksi. Ya. Cukup yakin aja. Tuh, cukup yakin jawabannya. Bisa bisa yakin ilmiahnya nggak bisa. Oke. Masa harus susah Pak. Ya. Ini kasih contoh. Jadi dari situ sebenarnya sudah terputus ya. Jadi iya. artinya kalau memang itu sudah ditentukan dalam rukun Islam yang pertama, artinya kalau kita nggak bersaksi nggak terpenuhi dong rukun syahadatnya. Jadinya ya masih batal. Batal dong ya. Syaratnya. Oke, ya saya kira itu bisa dicerna bisa diterima dengan rasional. Artinya kalau memang kita bersaksi ya harus ada yang disaksikan. Jadi harus jujur dan fair. Ya sama kayak yang sedang melaksanakan akad nikah itu kan biasanya ada saksinya tuh. Betul. Itu kan Berarti saksinya ada di situ ya. suatu contoh lah yang Nggak mungkin orang di luar yang nggak menyaksikan akad nikahnya dijadikan saksi ya. Iya. Itu di situ kan baca syahadat juga kan. Oke. Saya kira menarik sekali ini perbincangannya. Jadi kaitannya dengan tema kita mengenai wujud Tuhan tadi, rupanya itu sangat krusial, di mana seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi terkait dengan rukun Islam yang pertama mengenai syahadat. Jadi buat yang baru ketemu bahwa syahadat itu adalah bersaksi dan harus ada yang disaksikan. Bagaimana mekanismenya, bagaimana cara menyaksikannya lebih jauh, lebih lanjut, saya kira itu adalah faktor awal yang sangat menentukan ya untuk kita bisa tersambung secara rohani dengan Rasul kita. Karena kita nggak lagi hidup di zaman Rasul, tadi diwakili oleh ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi sanad keilmuan Nabi, artinya dia juga nanti yang menghantarkan ya. Oke. Saya kira cukup jelas itu mengenai kenapa sih kita harus bersaksi dalam syahadat ya, tadi masih terkait dengan tema artinya wujud Tuhan di dunia itu. Tadi sepakat seperti yang disampaikan oleh teman-teman, dia ada wujudnya. Jadi ada wujud yang bisa kita lihat dengan panca indera, tapi sekali lagi wujud itu bukan Tuhan. Jadi tadi dianalogikan wujud roh di dunia ini adalah jasmaninya manusia. Tapi jasmani manusia itu bukan rohnya. Jadi saya kira ini jelas beragama ternyata harus memahami secara rasional, secara ilmiah dan amalia, dan harus ada metodenya yang baku ya Pak Yai ya. Jadi ini kalau nggak presisi tinggi nggak bisa ini membedakan antara ruh dan jasad manusia aja. Dikira orang lihat jasmaninya udah sama dengan rohnya, ternyata dua entitas yang berbeda ya. Satu mewakili entitas zahir di dunianya, satu lagi mewakili rohaninya. Oke, saya kira cukup perbincangan malam ini mengenai wujud tadi. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, silakan menghubungi channel ini. Kita ada nomor WA, kita adalah Majelis Dzikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Dimanapun pemirsa berada, jika ada yang ingin disampaikan atau ingin belajar atau tertarik lebih jauh mengenai konsep beragama kita yang bermetodologi, silakan menghubungi nomor yang tertera di channel ini. Insya Allah nanti kita akan respon, kita akan kita akan sangat terima dengan baik. Saya kira itu cukup sementara untuk malam ini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.